Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran prakarya untuk kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas aspek budidaya, lebih tepatnya budidaya ternak kesayangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis, sarana produksi, dan teknik budidaya ternak kesayangan. Ternak kesayangan merupakan jenis hewan yang dibudidayakan karena keunikan yang dimilikinya. Setiap jenis ternak kesayangan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ternak yang ada saat ini bermula dari hewan-hewan yang liar. Manusia melakukan penjinakan atau domestikasi karena adanya kepentingan terhadap hewan liar tersebut. Beberapa hewan dipelihara sebagai sumber bahan baku industri, hewan laboratorium, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Hewan ternak juga dapat berfungsi sebagai hewan peliharaan karena ciri khas atau keunikan yang dimilikinya. Suara yang unik, bulu yang halus dan indah, perilaku yang lucu, merupakan alasan seseorang memelihara ternak tersebut. Hewan yang dipelihara karena kekhasan dan keunikan inilah yang disebut dengan ternak kesayangan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman jenis fauna terbesar ketiga di dunia. Keunikan yang dimiliki ternak kesayangan dapat membuat semua orang yang melihatnya merasa senang dan nyaman, sehingga dapat mengurangi rasa stres pada seseorang. Memelihara ternak kesayangan akan memunculkan sikap peduli, tanggung jawab, penyabar, dan penyayang bagi pemiliknya. Bahkan bisa mendatangkan banyak sahabat baru melalui kontes dan kompetisi ternak kesayangan. Banyak terdapat komunitas atau perkumpulan pencinta hewan kesayangan di Indonesia. Biasanya mereka berkumpul untuk saling berbagi keunikan ternak hias yang dimiliki dan memberikan solusi jika muncul kendala dalam pemeliharaan ternak kesayangan tersebut. Berikut contoh ternak kesayangan yang biasa dipelihara. Yang pertama adalah kelinci hias. Kelinci merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan untuk kepentingan pekerjaan di laboratorium. Beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak kesayangan. Bangsa kelinci yang dipelihara karena keindahannya mempunyai daging sedikit tetapi kulitnya berharga. Berbagai pameran telah diadakan untuk bangsa kelinci hias, yang penilaiannya didasarkan pada ciri-ciri bulu beraneka warna dan telinga yang panjang. Angora dan Rex merupakan dua jenis bangsa kelinci penghasil bulu berwarna putih dengan wool yang tumbuh panjang. Ada beberapa keuntungan jika memelihara kelinci, baik sebagai pedaging maupun sebagai ternak kesayangan. Kelinci mempunyai potensi biologis yang tinggi karena dapat dikawinkan kapan saja setelah dewasa. Waktu buntingnya pendek, 30-32 hari. Beranak banyak. Dalam 1 tahun, seekor kelinci dapat melahirkan 6-8 kali, dengan jumlah anak per kelahiran 6-8 ekor. Jika akan digunakan sebagai hewan kesayangan, sebaiknya untuk pemula disarankan membeli kelinci berumur 2-4 bulan untuk memperkecil resiko kematian. Kedua adalah hamster. Hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat. Hamster berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara. Sejak tahun 1930-an, hamster sudah dipelihara, tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Hewan ini memiliki ukuran relatif kecil. Tubuh hamster dewasa memiliki panjang 7-10 cm. Ada yang berukuran 18-20 cm. Tubuhnya kuat dan lentur.
Tidak seperti tikus, hamster memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya, hingga memenuhi bagian telinga, ekor, dan kaki. Hamster adalah hewan yang aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, atau bisa disebut juga nokturnal. Satwa mungil ini tidak tahan panas dan akan mati jika terpapar terik matahari dalam waktu lama. Ketika matahari tenggelam, barulah hewan ini keluar dari lubang persembunyiannya untuk melakukan aktivitas. Pada suasana gelap, hamster akan mencari makan, pasangan, dan bermain. Menjelang pagi, aktivitasnya akan berhenti. Hamster akan kembali ke dalam lubang untuk tidur sepanjang hari, sampai malam kembali datang. Terdapat 5 jenis hamster di Indonesia dengan beberapa jenis hamster banyak dipelihara, yaitu hamster Syria, Campbell, Winter White, Roborovski, dan Cina. Yang ketiga adalah burung merpati. Keberadaan merpati tersebar luas di seluruh negara di dunia. Jenisnya bermacam-macam dan memiliki ciri atau sifat sendiri-sendiri, sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya. Terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Merpati yang hidup di negara-negara di belahan selatan bumi, terutama di Indonesia dan Papua Nugini, ukuran tubuhnya lebih besar dan elegan jika dibanding dengan jenis merpati dari negara lain. Panjang tubuh merpati dari wilayah ini bisa mencapai 75-85 cm. Warna bulu merpati sangat beraneka ragam. Ada yang berwarna ungu, biru laut, coklat, putih, atau kombinasi dari beberapa warna, dan tampak mengkilap. Secara umum, warna bulu burung merpati adalah abu-abu, coklat, hitam, dan putih. Khusus merpati jantan, bulunya lebih tampak indah dan mengkilap, terutama pada bagian leher sampai kepala. Di alam, merpati hidup dengan cara membuat sarang di berbagai tempat, seperti di ranting pepohonan, celah gunung karang, atau atap bangunan, atau rumah penduduk. Pembuatan sarang dilakukan ketika memasuki masa perkawinan, yakni ketika merpati betina hendak bertelur dan mengerami telurnya. Proses pengeraman dilakukan bergantian antara merpati jantan dan betina. Merpati dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu merpati hias, merpati pos, merpati balap, dan pedaging yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dan yang terakhir adalah burung kicauan. Beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia antara lain murai batu, lovebird, kenari, cuca hijau, catcher, foxeye, anis, dan jalak. Pada habitat aslinya, burung pengkicau jantan biasanya hidup berkelompok terdiri dari 2-10 ekor. Tiap kelompok mempunyai pemimpin atau jantan dominan yang biasanya memiliki kicauan sangat merdu dan panjang yang tidak dimiliki pejantan lain. Berbeda dengan burung pengkicau yang dipelihara manusia, karena tidak berada dalam kelompok, semua burung jantan liar dapat berkicau. Apalagi saat ada di lingkungan banyak terdapat burung jantan sejenis, misalnya di area lomba. Burung yang terlatih dan bermental kuat dapat berjaya di area lomba, seakan-akan tampak lebih jantan dan dominan. Kicauan burung banyak membawa manfaat terhadap manusia. Orang Jawa menyebutnya kelangenan, dirawat untuk dipandang dan dijadikan hiasan. Jenis burung ini dipelihara untuk penyaluran hobi, memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas positif, memperbanyak teman, dan sekaligus menghasilkan uang dalam hal budidaya ataupun lomba. Baik, demikian pembahasan tentang budidaya hewan kesayangan. Dalam hal ini tentang jenis-jenis ternak kesayangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.